Oke deh guys, jumpa lagi di Maca Manga ya. Seperti yang udah kalian nantikan, akhirnya di tangan gua tibalah Tomie volume kedua ya. Jadi kalian pasti udah pada penasaran ya, gimana sih volume 2 ini? Bagus nggak sih? Kabar baiknya buat kalian, komplain kita berhasil ya. Seperti yang kalian tahu, komplain gua di review volume 1 itu adalah kertasnya yang letoy, super letoy ya. Gue udah bener-bener kesel banget, dan bukan gue doang yang kesel. Memang ada beberapa orang yang suka dengan kertas letoy ini. Dan buat orang yang suka dengan kertas letoy seperti volume 1, ada kabar buruk buat kalian. Karena di volume 2 ini, kertasnya jadi keker lagi tuh. Mantep kan? Gue seneng banget ya, jadi kertasnya itu udah balik. Sebenarnya gue ngerti ada yang seneng kertas tipis kayak gini. Karena alasan-alasan mereka, iya betul. Cuma harusnya kalau mereka dengan tujuan biar bacanya lebih bisa dibuka seperti, harusnya harganya tidak semahal ini ya. Jadi ya menurut gua ini memang kesalahan dari mereka. Oke ya, itu poin pertama ya. Udah disampaikan sama gua, bagus kualitas kertas di volume 2 ini. Jadi kalian gak usah khawatir lagi. Dan gue belikan ini di Togamas, dapat diskon 25% ya. Dan gak disangka dong masih dapat bonus pre-order posternya ya. Ini dia gua kasih lihat nih. Mantep nggak nih posternya nih? Kelihatan nggak? No, kan ada dua variasi ya. Gue dapet ini yang variasi yang warna merah ya. Kan variasi satu lagi ini adalah si Tomie yang pakai poni gini nih. Gambar seperti volume 1 ya. Gue dapet yang ini gitu ya. Gitu lah. Posternya cukup keren, tapi yang paling gue suka adalah wanginya ya. Sorry ya, cuma emang gue suka nyium bau-bau buku yang baru gitu. Kayaknya baunya gimana gitu ya. Gue yakin banyak penggemar buku yang seperti gue, dan wangi poster ini itu wanginya enak gitu. Mungkin ini wanginya Tomie ini seperti ini gitu ya. Makanya pengen dimutilasi nih posternya sama gue. Apa sih? Oke deh, begitu ya. Nah, kan ratingnya juga nih, seperti yang kalian lihat ya, ratingnya di belakang itu diganti ya. Kalau di volume 1 itu ratingnya itu bisa kalian lihat ini yang gue ketawain 21 plus ya. Kalau di sini diganti jadi dewasa. Ya emang sebenarnya dewasa aja sih. Kenapa mesti 21 plus? Gila banget kan ini. Soalnya kenapa gue protes itu? Karena dewasa sih kalau kata gue udah oke. Dan buat kalian yang jeli, mungkin kalian udah nyadar nih yang udah pernah lihat cover Jepangnya. Di covernya pun udah ada sensor gitu. Sebenarnya ini kalau udah sensor gini sebenarnya nggak usah sampai 21 plus ya, dewasa aja cukup. Jadi oke ya menurut rating gue kali ini ya. Rating komik ini maksud gue oke gitu, tepat dewasa. Ini tuh harusnya airnya itu bening ya, tapi di sini mereka buat jadi keruh gitu. Cuma buat kalian ada yang nggak suka, coba buat gue sih oke aja sih cover seperti ini situ. Gue ngerti banget ya kondisi negara kita seperti apa, jadi pemilihan mereka seperti ini juga oke. Cuma sih gue mikirnya seharusnya covernya itu jangan gambar ini, tapi gambar muka Tomie yang seperti di poster gitu kan. Kan ini di volume 1 tuh ada gambar muka Tomie yang ini. Terus yang seperti di poster lah, maksud gua kan yang tidak berponi gitu. Kan sebenarnya itu lebih bagus gitu kasarnya tuh. Nah, gambar Tomie yang ini gitu. Lebih seragam gitu kesannya gitu. Cuma ya ini juga nggak jelek, cuma ya itulah maksud gua, kritik gua aja gitu tuh. Jadi kalau ditaruh di laci buku juga kurang gimana gitu, kurang nyambung gitu kasarnya yang volume 2 ini karena gambarnya seperti ini gitu. Tapi overall bagus ya, nggak ada komplain lagi buat masalah covernya. Dan ya sekarang kita masuk ke bagian artwork ya. Bagian artworknya gue bisa bilang kalau di volume 1 kan gue sempat mengkritik bahwa gambarnya sang sensei Junji Ito itu masih kurang bagus ya, terutama di chapter-chapter awal-awal. Ya karena maklum, karena dia masih bisa dibilang pemula ketika waktu itu. Cuma di volume 2 ini bener-bener enggak lagi ada kekurangan seperti itu ya. Gambar itu bener-bener bagus, unsur-unsur creepy-nya itu, gambar-gambar yang serem-seremnya itu mantap ya. Tadi kalian udah lihat nih contohnya. Kalian bisa lihat lah tuh. Gambar ini yang wanita ditumbuhi rambut ini gambarnya bisa dibilang serem ya ini. Ini dia mantep banget gambarnya, udah bener-bener berubah, nggak kayak dulu lagi ya. Terus contoh yang berikutnya gambarnya sebentar. Tuh kayak bukan yang ini. Nah tuh gambarnya kayak gini tuh, kan serem banget tuh, creepy serem ya. Dan ini juga lihat tuh, gila banget ini gila sadis banget sih gambarnya. Ini gambar sang sensei Junji itu udah bener-bener mantap banget di volume 2 ini ya. Memang kalau boleh jujur belum sebagus yang sensei gambar di Liminal Zone, tapi Liminal Zone itu karya terbaru dia. Jadi jelas lah kemampuan menggambarnya meningkat lagi. Cuma gue bilang
gambarnya di volume 2 ini udah setara sama Uzumaki, udah bagus lah, pokoknya ini nggak ada komplain lagi tentang kualitas gambar sang sensei di volume 2 ini udah bagus, mengerikan, dan tepat sasaran ya di komik ini ya. Nah, ya. Sekarang kita bahas masalah sensor. Buat kalian pasti ada yang nggak suka sama sensor yang dilakukan sama pihak Akasha ya. Gue mengerti karena memang ini komik sudah ditulis dewasa, tapi kok masih disensor. Tapi lagi-lagi gue bukannya mau membela atau gimana, kita harus tahu sendiri kondisi negara kita kan sama hal-hal yang begitu rada-rada gimana ya. Jadi gue sangat memaklumi dan kru ini, dan menurut gue sensor yang mereka lakukan di dalam komik ini ya, sama sekali tidak mengganggu ya. Contohnya apa yang disensor? Gue nggak bakal nunjukin semua bagian yang disensor karena gue juga nggak teliti itu ya. Cuma beberapa bagian udah gue cek. Nih contoh sensornya gini nih. Kalian lihat gambar ini ya, lihat tuh, tidak ada belahan dada sama sekali. Belahan dadanya dihapus. Ya, kalau di gambar yang versi Jepang atau scanlation itu ada gambar belahannya. Itu doang. Mengganggu nggak? Menurut gue sih sangat tidak mengganggu ya. Kayak gini gue biasa aja gue bacanya gitu. Nggak mengganggu sama sekali buat gue. Sama seperti ini. Nih kayak gambarnya tuh. Perempuannya di mobil. Kan udah dibacok ya, nggak pakai baju. Jelas dong. Maaf ya, harus ada, maaf, putingnya ya. Cuma mereka itu sensor, mereka hilangkan bagian putingnya. Gitu ya. Mengganggu nggak? Buat gue sih nggak mengganggu sama sekali. Cuma gue yakin di antara kalian pasti ada yang bilang, wah ini kenapa disensor, nggak suka gimana-gimana. Cuma menurut gue ini sensornya itu bener-bener bagus, nggak mengganggu, dan nggak kayak disensor plak, hitam. Ini doang, nggak pernah di zoom. Itu mengganggu, bikin kesel. Cuma kalau kayak gini sih menurut gue tidak mengganggu sama sekali ya. Gue puji bahkan tingkatan sensor mereka gitu. Dan yang lebih penting dibanding yang nudity gitu, menurut gue lebih penting yang kayak gini. Sebenarnya ini gambar itu sadis banget, kalian lihat ya, ini itu disayat-sayat loh ya, pakai pisau ya. Tapi mereka nggak sensor sama sekali gambar ini gitu. Dan yang seperti inilah yang maksud gue sebenarnya, yang ya kalau ini disensor mengganggu gitu. Cuma ini mereka nggak sensor sama sekali. Jadi menurut gue sensor yang dilakukan oleh pihak Akasha itu bener-bener tidak mengganggu sama sekali itu. Jadi kan banyak skin kayak gini nih ya tuh. Apa tuh? Yang nggak pakai baju kasarnya ya. Nah mereka kan dihilangi lagi bagian itunya gitu. Cuma ya udah gini polos, nggak mengganggu menurut gua gitu ya. Jadi buat kalian yang sependapat sama gua tidak keberatan dengan sensor seperti itu ya, kalian nggak bakal mengalami masalah sama sekali dengan sensor dengan volume 2 ini gitu. Cuma buat kalian yang sangat perfeksionis masalah sensor, ya jelas kalian bakal nggak suka. Ih kenapa sih kayak gini disensor? Cuma menurut lagi-lagi bukannya gua membela, tapi memang kalian harus mengerti ya kondisi negara kita ya. Dan ini tadi lupa gue bahas, ini itu gambarnya biru ya. Kalau yang volume 1 itu merah kalau nggak salah. Cuma gue udah lupa lah. Cuma yang nggak bakal gue buka-buka. Ini nanti setelah review juga bakal gue sampul Mika juga gitu. Gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi masalah gambar, sensor semua menurut gue sempurna. Tapi lagi-lagi menurut gue ya. Pokoknya udah gue kasih tahu ke kalian. Kalau kalian nggak suka dengan sensor yang seperti itu ya, sorry to say, mungkin ini nggak cocok buat kalian. Cuma lagi-lagi buat gua, ini sudah sangat bagus masalah sensornya ya. Nah, sekarang masalah ceritanya gimana? Kalau masalah ceritanya bisa gua bilang ini ceritanya itu sangat-sangat lebih bagus dibanding volume pertama ya. Jadi, gimana ya, di volume kedua ini ada beberapa cerita yang ada plot twist-nya, menarik ceritanya. Kalau ini kan lebih menceritakan ke arah asal-usul si Tomie-nya gitu. Menyebabkannya gimana. Jadi, kita ya kurang greget aja gitu kasarnya di volume 1 ini, walaupun emang ada beberapa cerita yang seru juga di volume 1 ini. Cuma tetap kalau di volume 2 ini benar-benar gue sangat mengenjoy ceritanya ya. Kalau di volume 1 ini ibaratnya gimana ya, gue cuma baca sekitar selewat gitulah, oke lah gitu. Kalau yang di volume 2 ini ada 5 cerita yang benar-benar bagus menurut gue dan gue suka banget. Nih ya, kita bahas aja dari cerita yang paling bagus menurut gue adalah Adopted Daughter ya. Jadi cerita tentang si Tomie itu jadi anak pasangan orang kaya yang diadopsi gitu. Dan di sini itu benar-benar bagus ya ceritanya ya. Ada plot twist-nya di dalam cerita Adopted Daughter ini ya. Nanti kalian ya gue sih seru banget lah ini ceritanya Adopted Daughter ini. Menurut gue ini cerita terbaik di komik ini ya. Bagus, ini ada plot twist-nya, creepy-nya juga ada. Dan cerita kedua sampai keempat yang terbaik itu sebenarnya adalah serangkaian ya, karena menyambung Passing Demon sampai Old and Ugly ya. Itu adalah akhir dari cerita Tomie ini ya. Passing Demon, Top Model, Old Ugly. Ini 3 chapter ini berhubungan. Beda sama chapter-chapter yang
sebelumnya, chapter-chapter sebelumnya ini tuh kayak Doraemon gitu. Jadi nggak berhubungan gitu. Tapi yang ini 3 berhubungan dan menurut gua akhir dari komik Tomie ini benar-benar bagus ya. Oke ya. Ada kesan selesainya si Tomie itu akhirnya gimana dan ada kesan dia itu masih berkeliaran di mana-mana. Gitu ya. Jadi benar-benar creepy menurut gua endingnya dan bagus. Gitu. Dan cerita yang kelima apa Bang? Yang bagus Bang? Pinky ya. Menurut gua Pinky itu bagus banget ya ceritanya ada 4 bersaudara dibully, akhirnya terdiri dari 4 Tomie juga. Ya begitulah akhirnya. Coba deh baca banget dah, bagus menurut gua. Itu 5 cerita itu benar-benar bagus menurut gua ya. Gitu menurut cerita. Dari bagian cerita, jadi menurut gua Tomie ini sangat-sangat bagus yang volume 2 ini ya. Nah, sekarang kesimpulannya gimana, Gan? Harus dikoleksi nggak? Jujur ya, kalau kalian udah koleksi yang volume 1, ya jelas dong yang volume 2 ini koleksilah. Karena, seperti yang udah gue bilang, volume 2 ini sangat-sangat jauh di atas volume 1. Ya, jadi kalau kalian udah suka volume 1, apalagi volume 2, bakal lebih suka dong. Itu maksud gue. Dan kualitas kertasnya juga udah diperbaiki, jadi nggak usah takut lagi, ini udah keker. Cuma buat kalian seperti yang gue bilang, pecinta kertas letoy, ya kalian bakal sedih karena kertas di volume 2 ini keker. Nah itu dia ya, poin yang penting. Kan dulu itu gue kasih Tomie volume 1 itu ceritanya 7,5 sampai 8 lah. Kalau volume 2 ini bisa gue kasih 8 sampai 8,5 deh. Karena seperti gue bilang ceritanya ini bagus, ada ya tiap cerita itu lebih ada bobotnya nggak salah gitu ya. Dan ada ending yang enak gitu. Jadi menurut gue serial Tomie ini oke buat dikoleksi ya. Endingnya bagus gitu. Dan sensornya itu menurut gue nggak mengganggu. Lagi-lagi itu pendapat subjektif gue ya. Gue udah kasih tahu aja sensornya seperti apa. Jadi kalian putuskan sendiri. Tapi buat gue itu tidak mengganggu ya. Dan kalau yang nggak punya volume 1 gimana? Apakah kalian harus beli volume 1 dulu udah baru baca volume 2? Menurut gua sih ya, kalian nggak baca volume 1 pun, kalian baca langsung volume 2, kalian nggak bakal terganggu ya. Kenapa? Karena volume 1 itu lebih ke arah asal-usul. Dan komik ini tuh seperti yang gue bilang, ceritanya seperti format Doraemon. Tiap chapter itu pokoknya menceritakan tentang Tomie. Bagian Tomie lah yang terpisah-pisah, jadi ceritanya dia tuh apa yang dialami oleh dia gitu. Jadi intinya gua saudara spoiler aja ya. Intinya sih yang di volume 1 ya, Tomie itu sebenarnya bukan hantu, dia itu seperti makhluk. Ini seperti yang gue bilang, ini sebenarnya bukan horor tapi lebih ke arah science fiction ya, bukan cerita kayak kuntilanak atau apa. Tapi dia itu seperti planaria ya, cacing pipih gitu, dipotong-potong hidup lagi. Gitu. Itulah yang diceritakan di volume 1 ini. Jadi cuma asal usul dia dan kemampuan regenerasi dia begitulah. Gitu. Jadi langsung baca volume 2 aja nggak apa-apa. Kenapa kalian baca volume 2 dulu? Mungkin di antara kalian ada yang nggak suka sama kertas letoy ya. Dan kalau dari yang gue perhatiin, komik Tomie ini cukup laku. Mungkin nanti setelah ini habis cetak, maksud gue yang edisi cetakan pertamanya habis dan dicetak ulang, mungkin kertasnya nggak bakal letoy lagi setelah dicetak ulang. Jadi kalian mungkin akan bisa mempertimbangkan itu gitu yang tadi gue bilang. Mungkin kalian beli volume 2-nya dulu, volume 1-nya nanti tunggu cetakan kedua. Tapi itu aja ya. Mungkin juga nggak dicetak lagi, gue nggak tahu. Cuma ya, itu beberapa nasihat dari gue. Kalian nggak usah koleksi volume 1 kalau pengen baca volume 2. Itu sih. Cuma kalau baca volume 1 lebih baik lagi. Gitu. Dan jujur setelah gue baca ini Tomie, dua-duanya gue benar-benar suka ya. Tadinya kan gue bilang gue nggak bakal beli Junji Ito yang volume ketiga ya, tentang si Soichi. Udah diiklanin nih di belakangnya nih. Soichi ini ya. Cuma setelah baca ini, gue jadi benar-benar suka sama Ito Junji ya. Dulu juga suka, cuma maksudnya gue seneng aja gitu. Gue jadi pengen ngoleksi aja gitu. Jadi nanti yang volume 3 ini bakal gue beli juga. Jadi pastikan juga kalian ya, itulah nantikan reviewnya ketika itu ada gitu. Gitu ya. Jadi bakal gue beli volume 3-nya. Dan menurut gue udah deh di sini ya review kali ini. Dan menurut gue skor akhir dari Tomie ini ya 8 sampai 8,5 seperti yang udah gue bilang, bener-bener bagus ya. Ingat ya, ini komik cukup mahal, jadi yang seperti yang gue rekomendasiin, belilah ini ketika diskonnya lagi cukup besar ya. Dan ketika video ini dibuat, tadi gue cek, kan gue beli ini di Togamas Buah Batu ya, Bandung ya. Di Tokopedia itu Tomie volume 2 ini masih diskon 25% ya, jadi harganya cuma 63 ribuan lah. Dan karena di atas 50.000 harusnya kalian dapat free ongkir Tokopedia gitu. Jadi kalau buat yang mau beli bisa kalian gunakan link di
kolom komentar ya, udah gue sediain. Tapi kalau misalnya ketika kalian klik udah nggak diskon 25%, ya coba aja sabar, tunggu di event diskon lagi dari Gramedia, dari toko buku manapun ya. Jadi kalian bisa lebih menghemat uang, karena lagi-lagi gue bilang ini buku itu lebih mahal dibanding komik pada umumnya gitu. Jadi ini bener-bener deh bagus ya. Dan sebelum akhir video ini, seperti yang udah gue umumin di community post, gue udah buat Instagram. Mungkin dari beberapa kalian ada yang belum baca. Nah, gue kasih tahu, gue udah buat Instagram. Kalau kalian punya Instagram juga bisa follow di link di bawah kolom komentar. Kalian cek aja. Kalian bisa follow Instagram gue. Karena di situ gue bakal nge-review komik-komik seperti Tomie gitu juga dalam format pendek dan ngepost promo dan lain-lain lah. Jadi ya intinya follow aja deh gitu, ya. Oke deh, begitu aja review Tomie kali ini. Gue harap ini membantu kalian dalam memutuskan apakah volume 2 ini layak koleksi atau enggak. Ya. Terima kasih sudah nonton, pastiin like video ini dan subscribe biar nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya guys.